السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita melanjutkan asingnya salaf, anehnya salaf, dan ditentang oleh seluruh firqah. Terakhir kita bahas, ini kesimpulan dari Syekh Albani, ya. In takallamta 'anit tauhid, ketika kaum salaf berbicara tentang tauhid, mengesahkan Allah, menyembah Allah satu-satunya, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, disembah, dimohon, diseru, dan seterusnya. Ada yang marah? Ada yang tersinggung? Ada. Yaitu al-ahlus syirk. Ini bukan orang kafir. Mereka menisbatkan dirinya kepada kaum muslimin, dan mereka juga sholat, juga saum, tapi marah dengan kaum salaf yang mengatakan bahwa Allah satu-satunya yang berhak diseru. Enggak boleh ada ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Jaddal Husain. Dan itu tersebar. Mungkin setiap hari kita dengar kalimat-kalimat ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Jaddal Husain, ya. Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai kakeknya Husain. Husain dibawa-bawa, ya. Dan aneh ini, ya. Kenapa enggak ya sahibu Abi Bakar, gitu, wahai sahabatnya Abu Bakar, wahai sahabatnya Umar. Ini kan lebih jelas. Kenapa wahai kakeknya Husain, Husain yang disebut-sebut? Ini tidak syak lagi syubhat dari Syiah Rafidah, menyebar di kaum muslimin di negeri kita ini. Syubhat dari Rafidah, ya Jaddal Husain, sering kita dengar. Sebagian kaum muslimin seperti itu. Wahai yang dengan dirinya tanhallu bihil uqad, semua ikatan bisa terlepas. Syirik apa tidak ini? Syirik apa tidak ini? Jelas syirik. Yang bisa melepas seluruh ikatan hanya Allah Rabbul Alamin. Ini diganti oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Syirik. Marah ketika kita berdakwah Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Marah mereka. Mereka meyakini ada perantara. Untuk dekat kepada Allah perlu perantara. Siapa perantaranya? Orang-orang soleh, terutama yang sudah wafat. Masih ingat keyakinan siapa ini?
Untuk dekat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, perlu perantara orang-orang soleh yang sudah mati. Ini keyakinan siapa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah itu. Kami tidak menyembah itu. La ta'uzzahu bal mana tidak. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami hanya menjadikan berhala-berhala itu, kan orang soleh, la ta'uzzahu bal manat itu, yang sudah wafat. Kami jadikan mereka apa? Perantara antara diri kami dengan Allah. Kelakuan siapa? Keyakinan siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Kafir Quraisy meyakini seperti itu. Bagaimana sebuah keyakinan yang diyakini oleh Abu Jahal, Abu Lahab, yang dengan inilah Rasul dengan Abu Jahal, Abu Lahab perang, ada pada diri kaum muslimin hari ini di negeri kita. Innalillahi. Mereka meyakini betul. Kami orang kotor, kami banyak dosa, banyak maksiat, nggak mungkin bisa mendekatkan diri kepada Allah langsung. Kami butuh orang-orang saleh yang sudah meninggal itu. Datangilah kuburan-kuburan keramat itu untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah. Persis keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Ini ketika kaum salaf berbicara tentang tauhid. Wa in takallamta 'anis sunnah, ketika kaum salaf berbicara tentang sunnah, ikuti sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Yang menghidupkan sunnah Nabi saat sunnah itu mati. Banyak kan sunnah Nabi yang mati hari ini. Jenggot misalnya, seolah kaum muslimin lupa bahwa salah satu sunnah Nabi adalah tidak mencukur jenggot. Lihat kiai-kiai, kiai haji, ya, bahkan ustadz, bahkan yang tokoh agama mencukur jenggotnya. Nah, kalau kita hidupkan sunnah Nabi ini kemudian diikuti oleh kaum muslimin, maka ajrus syahid, akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mati. Beda yang belum mati, salat berjamaah di masjid. Nah, ini kan banyak kaum muslimin, mau Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, mereka berjamaah, salat di masjid, laki-laki, ya. Tidak mati, belum bisa dikatakan mati, ya. Salat 2 rakaat sepulang dari Safar. Ini hampir-hampir mati. Jarang sekali kaum muslimin yang melakukan ini. Pulang dari Surabaya, pulang dari Makassar, pulang dari Mekah, Madinah, mampir dulu di masjid terdekat, salat 2 rakaat. Ini yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, dan banyak dari kita melupakan. Salat 2 rakaat sepulang dari Safar. Termasuk walimah, mengundang tetangga, teman dekat, saudara dekat untuk makan di rumah kita sepulang dari Safar. Bukan mau berangkat, dan ini nggak ada hubungannya dengan umroh haji. Orang bilang walimatus safar, walimatul haj, itu sepulang, bukan sebelum berangkat. Tidak ada riwayat Rasul dan para sahabat melakukannya sebelum safar. Yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat sepulang safar. Haji safar bukan, jelas. Umroh safar. Jadi bukan hajinya, bukan umrahnya, tapi safarnya.
Jadi tidak ada bedanya antara pulang dari haji, pulang dari umrah, pulang dari Makassar, pulang dari Surabaya, seminggu misalnya, 10 hari misalnya. Walimah. Walimah kan makan-makan bahasa kita ya. Menyemir uban. Ini pun salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahkan Nabi memberikan alasan khusus, dan alasan ini tidak boleh dijadikan patokan. Apa? Menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani tidak pernah menyemir ubannya. Maka Nabi menyuruh kaum muslimin menyemir ubannya. Bukan menyemir rambut ya. Bukan menyemir rambut. Rambut kalau belum beruban boleh disemir? Ya tidak boleh. Nunggu beruban dulu. Nunggu beruban dulu baru disemir. Ketika belum beruban, seperti anak-anak muda yang sering kita lihat, dicat merah, hijau, pink, ya, tentu ini menyalahi sunnah. Beruban dulu baru disemir. Bebas warna apapun, asal jangan warna hitam. Bebas. Ini bagian dari sunnah. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang sepertinya ditinggalkan oleh kaum muslim. Ya. Azan Abu Mahdura, saya kira sampai ke Mekah Madinah nggak ada ini azan Abu Mahdura. Bahkan Imam Syafi'i meyakini satu-satunya azan adalah azan Abu Mahdura. Tentu ini keliru. Kan yang benar ada azan Abu Mahdura, ada azan Ibnu Ummi Maktum, ada azan Bilal. Ibnu Ummi Maktum dengan Bilal hanya berbeda di sholat subuh. Kan azan 2 kali ya. Adapun Abu Mahdura, muadzin Nabi yang ada di Mekah ini beda, yaitu syahadatnya diulang lagi. Sebelum hayya 'ala shalah kembali ke syahadat, bukan kembali ke awal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Matilah. Salat Jumat sebelum masuk waktu. Hampir seluruh kaum muslimin meyakini bahwa salat Jumat dengan salat zuhur dalam masalah waktu sama. Padahal yang pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, pernah salat Jumat belum masuk waktu. Khusus Jumat boleh sebelum masuk waktu. Dengan persaksian para sahabat, kami pulang dari salat Jumat, bayangan matahari masih ada. Artinya belum masuk waktu duhur, belum tergelincir. Ini khusus Jumat. Ya. Hilang sunnah ini. Dan lain-lain banyak sekali. Sangat-sangat banyak sekali. Sunnah-sunnah Nabi dan para sahabat yang hilang. Termasuk mencukur jenggot setelah segenggam. Ini pun banyak dilupakan. Sebagian kaum muslimin bahkan jenggotnya sampai panjang, sampai ke perut, sampai ke pusar. Tidak syak lagi. Syekh Albani mengatakan ini bid'ah. Ini jenggotnya orang-orang sufi, panjang sampai ke perut. Yang sunnah, dan itu dilakukan oleh para sahabat, dipotong setelah segenggam.
ketika berbicara tentang sunnah, mau tidak mau tentu harus berbicara tentang nggak mungkin berbicara sunnah sementara tidak berbicara bid'ah, nggak mungkin. Maka ketika dai salaf mengatakan ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, otomatis diteruskan dengan kalau yang ini bid'ah, yang ini bid'ah, yang ini bid'ah. Kan nggak mungkin sunnah semua. Ada satu jamaah di negeri kita ini, ribuan jumlah mereka, mungkin jutaan. Mereka tidak pernah berbicara tentang bid'ah. Yang keluar dari mulut mereka sunnah, sunnah, sunnah. Seolah bid'ah itu nggak ada di muka bumi. Seolah ucapan Nabi kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar, omong kosong. Orang nggak ada. Ngapain Nabi berbicara iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dan itu diucapkan setiap kali beliau mengawali khutbahnya. Hati-hati kalian terhadap hal-hal yang baru dalam agama ini yang tidak pernah aku contohkan. Semua ibadah yang tidak aku contohkan namanya bid'ah. Semua bid'ah sesat, semua sesat tempatnya di neraka. Itu diucapkan oleh Nabi setiap kali beliau mengawali khutbahnya. Tiba-tiba setelah beliau wafat nggak ada bid'ah sampai hari ini. Seolah beliau omong kosong, bukan Nabi, bukan Rasul. Beliau mengucapkan itu setiap kali mengawali khutbah, menunjukkan apa? Akan muncul berbagai macam bid'ah. Bahkan para sahabat masih banyak yang hidup. Sudah muncul bid'ah apa belum? Ali masih hidup, Ibnu Abbas masih hidup, Aisyah masih hidup, Ibnu Umar masih hidup. Wah, masih ribuan sahabat yang hidup. Tapi muncul bid'ah. Adakah? Ada. Ada. Yang belum muncul bid'ah itu cuma 2 sahabat. Ketika 2 sahabat ini masih hidup, belum muncul bid'ah. Siapa 2 sahabat itu? Nah, Abu Bakar dan Umar. Ketika Umar masih hidup, belum ada bid'ah, belum ada syubhat, belum ada aliran sesat, belum ada khawarij. Aliran sesat pertama dalam Islam. Khawarij muncul, bid'ah muncul, syubhat muncul setelah Umar terbunuh dalam salat subuh itu. Setelah itu muncul. Dan cepat sekali. Bid'ah pertama apa? Bid'ah pertama, aliran sesat pertama. Khawarij. Khawarij disusul oleh Qadariyah, disusul lagi Jahmiyah, Rafidah, terus sampai hari ini. Entah sudah sampai 72 atau belum. Karena pasti jumlahnya adalah 72. Tidak mungkin Nabi salah. Nabi salah berarti Allah salah, kan tidak mungkin. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku kelak akan pecah menjadi 73. Hanya satu yang benar, Ahlus Sunnah. Lainnya sesat, masuk neraka tapi tidak kekal. Ya. In takallamta 'anid dalili wal hujjah, jika engkau berbicara tentang dalil, hujjah, dalil. Surat apa, ayat berapa, hadis riwayat siapa? Qala Allah wa qala Rasul. Nabadhaka ahlu ta'assubi al-madhhabi. Ada yang marah, yaitu orang-orang yang ta'assub madhab. Menurut mazhab Hanafiyah seperti ini, menurut mazhab Syafi'iyah seperti ini. Seolah kalau sudah mengatakan ini Syafi'i, selesai. Ini Hambali, selesai. Ini Hanafi, selesai.
Padahal tidak, belum selesai. Ketika seseorang mengatakan ini pendapat Imam Syafi'i, belum selesai. Karena Imam Syafi'i bukan Nabi, bukan Rasul, tidak maksum, bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar adalah Rasul dan kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat jelas benar. Nabi yang menjamin. Nabi menjamin berarti jaminan dari Allah. Selain kesepakatan para sahabat, tidak maksum. Bahkan seorang sahabat salah, mungkinkah? Sering kita bahas. Kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub, kesalahan Aisyah dalam masalah sutroh solat, kesalahan Abu Bakar, Umar bahkan dalam masalah haji tamattu, kesalahan Ibnu Mas'ud dalam masalah menikahi wanita ahlul kitab, dan seterusnya dan seterusnya. Kesalahan Ibnu Abbas dalam masalah iddah wanita yang hamil sekaligus ditinggal mati suami. Karena Ibnu Abbas sempat meyakini, berpendapat bahwa mengambil yang terpanjang, dan ini menyelisihi dalil. Subai'ah yang hamil dan ditinggal mati suami. Hamil dan ditinggal mati suami. Baru seminggu atau 2 minggu suaminya meninggal, Subai'ah ini melahirkan. Setelah melahirkan, ya mungkin 2 hari 3 hari setelah melahirkan, mandi, berdandan, keluar rumah. Abangnya mengingkari, engkau kan masih dalam masa iddah. Subai'ah menghadap Nabi SAW dan dibenarkan. Masa iddahmu sudah habis. Ya. Walaupun baru 2 minggu, 3 minggu suaminya meninggal. Karena kalau wanita ditinggal mati suami, iddahnya berapa? Untuk nikah lagi harus menunggu arba'ata asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau wanita ini hamil, maka sampai melahirkan anak. Ini semua dalil. Ketika para salaf berbicara tentang dalil, ada yang marah, ada yang menolak. Karena mereka mencukupkan diri dengan madhab seseorang. Oh, ini kata Sa'id bin Baz, titik. Oh, ini kata Syekh Albani, titik. Oh, ini Lajnah Daimah, titik. Oh, ini kata Syekh Abdul Razak, titik. Seolah syekh-syekh itu, ulama-ulama itu menjadi dalil. Padahal dalil hanyalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Di luar itu bukan dalil. Wa in takallamta an ta'ati wulatil amr, jika engkau berbicara tentang ketaatan kepada waliul amr, khalifah, raja muslim, presiden, penguasa, untuk amar ma'ruf, mendoakan kebaikan bagi penguasa, menasihati dengan cara sembunyi-sembunyi, nabadhakal khawariju wal mutahazzibah, ada yang marah, ada yang menentang. Siapa? Khawarij. Dengan ledekan-ledekan mereka, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, itu kan dicaci maki oleh mereka. Ulama yang apa mereka bilang berada di ketiak penguasa, katanya. Ulama-ulama yang membebek, ulama-ulama yang tidak pemberani. Gitu. Mereka karena tidak ada akhlak dan jauh dari dalil, cacian, makian, hujatan disampaikan di televisi, di radio, di internet. Karena mereka tidak paham dalil.
bahwa untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati penguasa, harus wajib berdua saja. Ya mungkinlah bertiga, berempat. Artinya jangan di depan umum, jangan di televisi, radio, internet, bundaran HI, demo, teriak-teriak, mimbar Jumat, tidak boleh. Tidak boleh. Wajib sembunyi-sembunyi. Usamah bin Zaid pernah diprotes, pernah dicaci oleh seorang tabi'in. Sepertinya terkena syubhat Khawarij. Ketika kekuasaan dipegang oleh Utsman bin Affan. Antum tahu bagaimana Utsman manusia termulia hari itu. Yang lebih mulia dari Utsman sudah tidak ada lagi, Abu Bakar dan Umar. Yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling berilmu adalah Utsman. Dicaci, dimaki, dihujat, kaya raya, seolah mereka punya dalil baru bahwa kaya raya itu haram. Gitu ya. Mereka punya dalil baru bahwa ketika menikahkan anak dengan pesta besar-besaran itu haram. Yang haram kalau memaksakan diri dengan berhutang, jual ini, jual itu, takalluf. Utsman hartanya luar biasa. Dan itu bukan harta negara, harta milik Utsman. Sebagaimana Abu Bakar kaya raya, tapi begitu menjadi khalifah langsung miskin. Kan Abu Bakar sempat bermusyawarah dengan Umar dan lain-lain masalah pendapatan. Karena begitu menjadi khalifah udah tidak sempat lagi berdagang kan. Beliau berdagang luar biasa. Maka Umar mengusulkan untuk dinaikkan gajinya. Utsman kaya raya luar biasa, bukan harta negara yang dijadikan oleh beliau untuk pesta menikahkan anaknya. Ya, emang harta beliau. Ini dia Khawarij. Bagi Khawarij itu tidak boleh ada yang benar. Kalau ada yang benar ya sudah, enggak ada Khawarij ya. Khawarij itu muncul ketika ada awalnya ketika berselisih ya. Ini kan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama kali Khawarij muncul ketika kaum muslimin mulai berselisih. Dan perselisihan ini bukan perselisihan akidah, bukan perselisihan manhaj, bukan perselisihan dalam masalah agama, tapi perselisihan dalam masalah dunia, ijtihad. Ya. Satu kelompok meyakini bahwa darahnya Utsman harus segera dituntut. Siapa pembunuh Utsman harus kita cari. Ini kelompok Muawiyah. Satu lagi kelompok Ali bin Abi Thalib. Tidak mudah mencari dan menghukum siapa yang membunuh Utsman, tidak mudah. Karena Utsman terbunuh di tengah-tengah ribuan manusia yang mengepung rumah beliau. Kan berhari-hari Madinah dikuasai pemberontak yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah itu, yang menipu kaum muslimin. Bahkan sempat ada dialog, dan ini ada di Bukhari ya. Wahai Amirul Mukminin, ini setelah bertemu dengan Utsman, berat bagi kami salat di belakang pemberontak. Gitu. Kan Madinah dikuasai oleh pemberontak waktu itu. Dan yang jadi imam pemberontak. Kan dikumpulkan dari Mesir, dari Syam, dari Irak oleh Abdullah bin Sabah itu. Apa kami sholat di belakang mereka? Kata Utsman, iya. Sholat itu perkara yang paling baik. Ketika orang jahat, orang buruk,
orang subhat melakukan kebaikan, yaitu sholat, ikut. Inilah keadilan dari Dzunnurain. Ya, ketika beliau tidak bisa keluar rumah, keluar langsung mati. Beliau nggak bisa keluar rumah. Ali, Hasan, Husain, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, semuanya diam. Nah, ini cerdiknya sahabat. Tidak dilawan itu pemberontak. Kalau dilawan, ya tentu banjir darah sesama muslim. Mereka kan muslim. Muslim yang terkena syubhat. Ya. Nah, mereka mengalah. Diam. Masjid Nabawi dikuasai oleh mereka. Mereka yang jadi imam. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, semuanya menjadi makmum. Ya. Sampai terbunuhnya Utsman. Dan tidak bisa dihindari. Nah, sudah menjadi takdir dan disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa engkau akan terfitnah di akhir hidupmu. Yang dimaksud dibunuh. Sama dengan Umar, cuman terbunuhnya Umar bukan fitnah. Terbunuhnya Umar bukan karena syubhat. Berbeda dengan terbunuhnya Utsman. Karena yang membunuh Umar adalah seorang muslim apa kafir? Seorang kafir Majusi. Itu yang membunuh Umar. Maka pertama kali Umar tahu bahwa yang membunuh adalah Abu Lu'lu' si Majusi, itu senang sekali, bahagia sekali Umar, dengan mengatakan alhamdulillahillazi lam yaj'al qatilani musliman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku seorang muslim. Sebab kalau yang membunuh Umar adalah seorang muslim, berarti sudah ada syubhat. Muslim yang terkena syubhat. Mana ada seorang muslim yang tidak terkena syubhat membunuh Umar? Ya kalau kafir udah jelas lah. Orang kafir ya jelas benci kepada Umar. Berbeda dengan si pembunuh Utsman ini, Khawarij ini. Dan banyak sekali dalil-dalil, hujah-hujah bagaimana kita diwajibkan untuk taat kepada penguasa, sezalim apapun. Ya. Harta kita diambili, punggung kita dipukuli. Coba kalau kita pakai logika akal, ini kok Nabi mengajarkan bodoh amat ya. Punggung kita dipukuli nama presiden, aparatnya. Harta kita diambil-ambil. Nabi suruh kita taat, diem, jangan melawan. Kalau dia muslim. Ya. Nah, lihat orang-orang Khawarij dari ini. Baru kebijakan nggak enak dikit, wow sudah cacian, makian. Mau nggak bener ini raja kita ini, nggak bener ini khalifah kita ini. Ya, kita demo, kita gulingkan. Bagaimana kalau kita teruji sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Punggung kita dipukuli, harta kita diambil, sulit mau taat. Ya. Idza waradal asar batalan nadhar. Kalau sudah ada asar, sudah ada dalil, batal semua pendapat. Tentu kita semua punya pendapat, ya kan? Kenapa nggak lawan? Kenapa kita nggak susun kekuatan melawan penguasa yang zalim ini? Itu akal, pendapat. Pendapat harus kita musnahkan. Pendapat harus kita buang jauh-jauh. Kalau sudah ada dalil. Idza waradal athar batalan nadhar. Ini kaidah besar yang harus kita gigit dengan gigi geraham. Ya. Banyak dari kita tidak lulus. Bagaimana kalau kita diuji seperti Nabi Ibrahim, diperintah
oleh dalil untuk melakukan perbuatan yang gila. Nabi Ibrahim disuruh oleh dalil untuk melakukan perbuatan gila. Bagaimana seorang ayah disuruh menyembelih anaknya, apa enggak gila ini? Tapi beliau Nabi, Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya. Maka akal beliau dibuang jauh-jauh. Karena ini dalil. Ini firman Allah. Disuruh menyembelih anak. Walaupun perintah itu cuma lewat mimpi. Enggak ada Jibril datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, Allah memerintahkan engkau untuk menyembelih putramu Ismail. Enggak ada. Cuman mimpi. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yakin betul bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ketika seorang nabi bermimpi, pasti wahyu. Maka tidak ada seorang nabi mimpinya kacau seperti kita. Kita kan sering mimpi kacau, Kita juga sering mimpi basah. Para nabi, para rasul enggak ada mimpi kacau, adghathul ahlam, mimpi basah, enggak ada. Ketika mimpi wahyu, kebenaran dari Allah. Maka kan Umar sempat protes. Ya Rasul, bukankah engkau Nabi, engkau Rasul, bukankah engkau bermimpi? Bukankah mimpi Nabi pasti benar bahwa akan masuk Mekah terus bertahalul, haji. Nah ini kenapa udah sampai sini Hudaybiyah kita disuruh pulang lagi oleh kafir Quraisy, pimpinan Abu Sufyan? Kok kita mau nurut? Lah mimpimu bagaimana ya Rasul? Kan engkau sudah bilang kepada kami bahwa engkau bermimpi masuk ke Masjidil Haram dan tahallul. Sekarang boro-boro mau tahallul. Tawaf belum, sa'i belum. Masuk ke Mekah aja belum bisa. Boro-boro ke Arafah, Musdalifah, Mina melempar jumrah. Orang masuk Mekah aja belum, kenapa kita harus pulang lagi? Kenapa kita harus taati Abu Sufyan? Waktu itu masih kafir ya Abu Sufyan. Masih ingat jawaban itu? Nabi menjawab, nggak mungkin mimpi seorang Nabi salah. Pasti benar bahwa kita akan tawaf, sa'i, berhaji dan diakhiri dengan tahallul. Kapan? Tahun depan. Nabi nggak bilang tahun ini, tahun depan. Dan betul tahun depan haji wada. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi, mimpi Nabi berakhir dengan tahallul. Nah ini salah satu ujian kaum muslimin hari ini, terutama bagi mereka yang kurang menggigit dengan gigi geraham apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, taat kepada penguasa. Taat kepada penguasa, apa harus nunggu penguasa itu jadi orang soleh? Tidak. Taat kepada penguasa, apa harus menunggu penguasa itu ahlu sunnah? Tidak. Harus menunggu penguasa itu adil, amanah, jujur, tidak korup. Kalau begitu ya nggak usah ada pelajaran lah. Sama dengan seorang istri disuruh taat pada suami itu ketika suaminya kaya, ganteng, jujur, amanah, tanggung jawab, ya nggak usah diajarin oleh Nabi SAW. Seorang wanita yang suaminya kaya raya, tampan, kemudian tanggung jawab, jujur, amanah, ya nggak usah diajarin. Insya Allah si wanita ini akan taat. Justru Nabi mengajarkan taati suami, salat syahraha, salat khamsaha wa qamat syahraha, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat suami. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja.
Nabi mengajarkan ini karena apa? Karena banyak suami yang tidak adil, tidak amanah, buruk rupa, miskin. Istri tetap diwajibkan untuk taat. Begitu pula kita rakyat untuk taat kepada presiden, raja, khalifah, amirul mukminin. Tidak menunggu amirul mukminin itu soleh, baik, jujur, amanah. Ya. Artinya sebengis dan sekejam Hajjaj bin Yusuf, tetap kita taati selagi dia masih pemimpin. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.